Soeharto, lebih dari itu. Tahun 81 sampai 83 saya menjadi redaktur dan kemudian menjadi redaktur pelaksana majalah Sportif. Majalah Sportif ini adalah majalah yang dibuat oleh Bob Hasan untuk menyenangkan hati Soeharto gitu. Waktu PON dan Soeharto mengatakan bahwa dia tidak mau lagi hadir di dalam pertandingan sepak bola dan mengatakan bahwa ada olahraga yang lain yang lebih baik untuk dikembangkan, yaitu atletik. Dan Bob Hasan menindaklanjuti upaya ini dengan membuat majalah yang namanya Sportif. Dan untuk rapatnya kantor kita di Jalan Gajah Mada, sedangkan untuk keperluan-keperluan tertentu kita diundang rapat di kantor Bob Hasan yang di depan Gedung Juang ini. Pemimpin redaksinya Sundang Miliala dengan saya datang, dan pada satu ketika kami sudah masuk ke ruangan Bob Hasan, tiba-tiba Pak Bobnya mengatakan, kalian pulang saja ke Jalan Gajah Mada. Ternyata ada telepon. Nah, telepon itu dari Tommy Soeharto, dan Tommy nampaknya ingin minta petunjuk tentang cara bisnis tanker. Jadi Bob tidak mau, nampaknya kita mendengarkan dan menyuruh pulang saja kalian ke Gajah Mada gitu. Bob Hasan itu menurut hemat saya guru bisnis dari putra-putri Soeharto pada awalnya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian buku ini sebetulnya bercerita tentang, kalau saya penggemar cerita silat, sebetulnya tentang pedang pembunuh naga gitu. Tapi yang penjelasan tentang Soeharto ini sangat-sangat banyak di buku ini, karena bahkan salah satu buku dari Pak Bintang Pamungkas ini adalah Aku Soeharto. Itu buku yang fundamental menurut saya. Nah, di sini diceritakan soal Soeharto di Semarang, itu orang sudah banyak tahu. Kemudian di Madiun Soeharto ternyata juga ikut mengurus peristiwa Madiun, pengurusan itu, dan kemudian dibebaskan. Tetapi yang dipersoalkan juga adalah bahwa Soeharto ke Madiun itu mengatakan dia atas perintah dari Jenderal Sudirman. Tetapi di dalam buku ini tidak terbukti bahwa memang ada perintah tertulis yang diberikan oleh Jenderal Sudirman. Nah, saya sebetulnya ingin menambahkan bahwa keterlibatan Soeharto itu lebih serius dari itu. Di dalam buku ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jalan Ampera. Dan Soeharto mengatakan, saya menjamin keselamatan Pak Joko. Nah, ini apakah atas perintah Sudirman juga? Atau inisiatif Soeharto sendiri? Bahwa dia berada di tengah-tengah. Bahwa kalau Joko Suyono datang ke Jogja, dia menjamin. Masa seorang Soeharto, kolonel, bisa menjamin, letnan kolonel bisa menjamin pimpinan musuh gitu. Jadi ini menurut saya memperlihatkan secara tertulis bahwa Soeharto sebetulnya sudah bergerak sejak di peristiwa Madiun. Ini mengenai Soeharto. Banyak lagi itu di dalam buku ini keterangan yang lain mengenai masa Orde Baru. Tentang Ibu Sujiatmi, ibunya Jokowi. Dan di situ saya melihat betul bahwa tentang rincian peristiwa bahwa Sujiatmi ini menikah dengan Wijiatno itu pada tahun 59, Joko Widodo lahir tahun 61, dan kemudian setelah itu lahir 3 orang adiknya perempuan, dan orang tua Wijiatno itu nama tuanya itu Notombi Harjo. Sedangkan Wiono yang disebut di dalam buku ini sebagai alias dari Notombi Harjo sebetulnya adalah kakak dari Wijiatno. Jadi orang tua dari Wijiatno ini bapaknya Jokowi, itu namanya Wilorejo. Wilorejo ini adalah lurah seumur hidup di kampungnya di dekat Solo. Wilorejo ini mempunyai anak Wiono, Sujiatmi, dan yang terakhir Setiawan Prasetyo yang kuliah di Teknik Sipil Undip dan bekerja di Wijaya Karya. Jadi sepanjang pengetahuan saya, Wijiatno itu bukan Cina, bukan Tionghoa,
terserah kalau ada bukti-bukti yang lain, tetapi di dalam data yang saya punyai, Wijiakno itu bukan Tionghoa, bukan Cina. Kemudian yang lain, yang bagian yang lain yang saya agak berbeda pendapat dengan Pak Bintang di sini mengenai masalah Tionghoa di Indonesia. Saya mendukung kali ini mendukung Kepres yang dikeluarkan oleh SBY tentang Tiongkok dan Tionghoa. Kita beda pendapat dengan Pak Bintang di sini, karena saya melihat tadi kan sudah diceritakan juga bagaimana setelah Orde Baru atau pada masa awal Orde Baru, Tiongkok atau Cina yang atau Republik Rakyat Tiongkok yang dianggap musuh, yang membantu gerakan 30 September, diputuskan hubungan dan kemudian juga perlakuan yang diberikan, diskriminasi yang diberikan terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia itu dilakukan. Nah, saya melihat ada ambiguitas Soeharto. Di satu sisi melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa secara keseluruhan, namun di sisi yang lain dia memelihara konglomerat yang bisa membantu dia. Lebih elegan gitu. Kita perlu melakukan affirmative action. Bagaimana supaya mereka-mereka yang kaya raya itu juga bisa berpartisipasi di dalam ekonomi Indonesia. Saya secara sederhana pernah mengatakan, kalau misalnya di Roxy itu ada pusat penjualan handphone yang terbesar di Asia Tenggara, dan di situ semua pedagangnya itu orang-orang Tionghoa. Saya pernah mengatakan, bagaimana kalau 10% dari pedagang itu diberikan, kios-kios itu diberikan kepada pedagang pribumi gitu. Tapi jawaban saya ini langsung dimentahkan oleh banyak orang. Bagaimana mungkin Anda memberikan 10% itu kepada pedagang-pedagang pribumi? Dalam waktu 1 minggu, kios itu akan dijual lagi oleh mereka gitu. Jadi, nah, seorang penyair dan budayawan, tetapi hari ini saya sangat mencermati problem-problem ekonomi dan politik. Tulisan Mas Bintang ini adalah penting bagi pejuang, penting bagi seorang orang yang bertanggung jawab kepada bangsa ini, penting bagi orang-orang yang punya komitmen. Mas Bintang berbicara tentang kedatangan Cina jauh abad ketiga, abad keempat, abad ke-12, abad ke-7. Abad ke-7 Islam masuk, abad ketiga, abad keempat Cina sudah masuk. Abad ke-7 dalam konteks pikir-pikir Hamka dan kawan-kawan Mas Asfi, Islam telah masuk. Berarti peradaban besar yang terjadi di Indonesia sejak sebelum Masehi juga sudah terjadi. Dari Asia Tengah, dari Timur Tengah, peradaban itu muncul. Makanya disebut silang peradaban antar nusa, antara Australia dan Asia. Dan ini tempat pertarungan kebudayaan besar. Perang di Ponorogo, perang Tunajaya, perang Sultan Palembang, perang Ternate, perang Aceh, banyak lagi, ada 27 perang yang saya catat. Itu adalah akibat ajaran-ajaran Islam. Adapun orang Cina, etnis Cina melakukan perlawanan juga, ya. Adapun orang Cina cinta pada bangsa Indonesia, ya. Adapun orang Cina, etnis Cina ada nasionalis, ya. Tetapi tidak boleh mengklaim etnis Cina sebagai pemilik bangsa ini. Tidak boleh. Jangan pernah takut. Klaim inilah maksud saya. Akibatnya itulah problem kebijakan Orde Baru yang saya buat pada tahun 98 itu, Mas Bintang, sebetulnya memperkaya tulisan saya ini. Identitas saya. Ya, saya ini cuma penulis sekarang. Penulis. Saya nulis buku. Dan saya juga pernah menjadi militer, pernah menjadi pemuda pejuang,
pernah menjadi petualangan. Jadi saudara-saudara, kalau saya baca bukunya, karena apa? Karena prinsip saya ialah historiographical approach. Itu pendekatan secara sejarah, tapi scientific. Saya melihat ada itu dikerjakan oleh siapa itu, Bintang, dikerjakan. Jadi saya karena itu berusaha baca bukunya. Tapi karena saya baru kemarin dulu terima buku yang ibarat 300 halaman, 700 halaman itu, dan saya harus baca pakai Suryo Konto, itu baru selesai beberapa bab sama sambutan dia sendiri. Itu yang penting saya baca. Dari situ saya sudah tahu bahwa yang dipakai prinsip saudara Bintang itu juga sejarah. Jadi pokoknya the past is the key to the present. Itu secara ilmiahnya. Secara poetiknya itu pernah dibicarakan oleh siapa itu, ahli puisi di Timur Tengah sana. Itu gampang. Jadi hanya yang saya tulis itu yang saya mau tanggung jawabkan. Saya bertanggung jawab penuh. Karena itu di tiap tulang saya menulis, saya itu tulis datum dan tanggal dan tahun saya nulis itu, supaya jelas tanggung jawab saya. Itu cuma itu style saya menulis. Saya tidak menekankan itu untuk semua penulis, tapi untuk saya supaya gampang gitu. Kalau mau gasak saya ya bilang aja, kamu bilang pada tanggal ini, tahun ini bilang gini. Saya tidak akan menyangkal. Itu berarti kurang terus terang kita sebagai republikan. Kalau kita cuma dikasih 5 menit, bilang sama saya. Pak Aryo itu diberi kesempatan yang sama dengan yang lain. Enggak ada mau gitu ya, selesai. Terus Pak. Kalau semua setuju saya kan teruskan. Terus. Oke. Suara rakyat tak perlu. Saya tahu itu karena perjuangan di Surabaya. Begini, nggak ada tapi-tapian. Jadi tadi gabung itu karena sudah dididik sama bapaknya yang nasionalis tadi. Bahwa di Surabaya itu ada orang yang melengker sejarahnya, yaitu Sutomo. Sutomo itu waktu kita melucuti senjata, dia tidak setuju. Karena apa? Karena Sutomo itu agen dari Jepang, dari propaganda Jepang. Dia dan Kiai Gancok Muhammad nggak setuju, tapi kita lawan. Tapi anehnya bagaimana? Aneh. Waktu saya ada sendiri dalam pertama pelucutan itu, yaitu 26 September, Jepang itu tidak ngelawan. Jepang itu cuma berdiri tegak pakai bayonet, tapi tidak ngelawan. Kita ambil senjata, diam aja. Terus kita narik kesimpulan bahwa di antara Jepang itu tidak semua fasis, ada yang nasionalis yang menginginkan bahwa kita dapat senjatanya untuk membalas Jepang neokolonialis. Itu masih panjang, saudara, ceritanya. Tapi saya tidak mau itu. Semua sudah saya tulis. Bisa baca silahkan dalam buku saya yang berjumlah 30, termasuk novel-novel yang
historis juga. Perkara jelek apa enggak, terserah pada saudara. Ada yang meritik, ada bikin novel itu namanya Lesti. Saya pernah, ada yang bikin, anak muda yang kritik. Lesti itu barangkali lesbian. Terserah. Tapi bacalah. Nah, tapi kalau kurang baik ya bilang. Saya akan perbaiki, sebab saya masih hidup. Sebentar lagi saya mati. Saya tahu itu. Tidak bisa saya hindari. Saya sebentar mati. Bangsa kita punya apa? Bangsa kita punya yang mana? Hampir semua punya bangsa asing dan asalnya. Pertambangan energi dikuasai bangsa asing. Ekonomi sudah pergi dikuasai bangsa asing. Apakah ini bertanda bahwa berada negara sudah akan terjaga? Bangsa yang menggunakan negaranya Tibet dan Mongolia sudah kehilangan rencananya. Bangsa India, Amerika, Australia negaranya. Sungguh kita tak berdaya. Bangsa Melayu Indonesia sudah kehilangan negaranya. Bangsa Melayu Indonesia sudah kehilangan negaranya. Ini fakta bukan cerita. Bangsa Melayu Indonesia melawan kediktatoran, melawan Pak Harto. Saya diadili, Pak Harto sudah nggak ada sekarang, tapi masih saja seperti itu. Ya. Nah, ini dugaan saya lebih sensitif lagi, kemungkinan juga begitu. Jadi sudah ada penerbit, tapi penerbitnya ini masih mau mencari pencetaknya. Jadi sekarang ini baru berupa fotokopi, tetapi sudah dari covernya itu sudah deluxe, sudah cukup bagus. Jadi saya ada persediaan 10, akan saya cetak lagi, berarti fotokopi juga. Kalau ada yang mau pesan, nah, mungkin siapa yang mau pesan tangannya ke atas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kira-kira 30 ya. Oke, minggu depan saya bikinkan 30, lalu telepon aja ke nomor HP saya ya. 0817 99 29 829. Kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan yang biasa ketemu, saya kira sudah punya nomornya. 0817 99 29 829. Nah, saya akan sampaikan ke bawah pohon situ siapa yang mau membeli Rp120.000. Oke, nah, nanti sampai di pohon situ rebutan, silakan jangan sampai sobek. Terima kasih, Mas Isti. Terima kasih Mas Ali, Pak Aswi, Bung Herman. Yang saya pikir perlu saya sampaikan soal kerusuhan tadi.
Saya berharap ada kerusuhan. Karena apa? Karena sistem kekuasaan partai ini sebetulnya sudah tidak betul. Yang bikin rusak republik ini adalah siklus kekuasaan partai ini dengan undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilunya. Tidak menjamin. Sebagai akibatnya, hanya orang-orang kaya berduit yang bisa membuat partai, lalu dengan sombongnya mengatakan aku calon presiden. Ini jelas bukan keinginan rakyat. Nah, inilah rusaknya republik itu karena sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum ini.